Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kita ketemu lagi di mata pelajaran Sejarah Indonesia di minggu ini, minggu kedua bulan Agustus ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manusia praaksara di Nusantara. Langsung aja kita bahas ya. Oke, ini adalah peta konsep yang saya tampilkan. Di sini kita hanya akan membahas dua materi. Yang pertama adalah zaman praaksara secara arkeologis, yang kedua adalah manusia praaksara. Sedangkan asal-usul bangsa Indonesia akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, satu-satu dulu ya. Di zaman praaksara secara arkeologis, kita akan membahas sebetulnya dua zaman. Pertama zaman batu, yang kedua adalah zaman logam. Nah, kenapa jadi beda gitu? Maksudnya zaman batu dan zaman logam ini apa perbedaannya? Nah, kalau zaman batu, peninggalan yang ditemukan ini masih bersifat batu-batu atau bahannya itu batu. Sedangkan ketika zaman logam, ini sudah mulai dibuat benda-benda atau hasil kebudayaan dengan menggunakan bahan logam. Nah, kalau sebelumnya kita bahas tentang zaman praksara secara geologis yang membicarakan tentang permukaan bumi, kali ini kita akan membahas tentang zaman praksara masa atau secara arkeologis. Setelah itu, kita akan membahas tentang manusia praaksara yang pernah ditemukan fosilnya di Nusantara. Nah, ada di sini tiga kelompok. Pertama adalah Meganthropus, yang kedua Pithecanthropus, lalu yang ketiga Homo. Meganthropus ini jenisnya itu sejauh ini yang ditemukan hanya satu, yaitu Meganthropus paleozabanicus. Kalau Pithecanthropus itu ada beberapa. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus soloensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus. Lalu Homo ada beberapa juga. Pertama Homo erectus, yang kedua Homo wajakensis, lalu yang ketiga Homo florensis. Nah, langsung aja kita masuk ya. Sebelumnya kita bahas pengertian dulu, pengertian zaman praksara secara arkeologis. Nah, pengertiannya ini kita himpun dari beberapa pendapat ahli. Pertama, Delit mengatakan bahwa arkeologi sebagai satu disiplin sains dan cabang kepada bidang sejarah. Jadi arkeologi ini adalah ilmu pengetahuan yang memiliki cabang dalam bidang sejarah. Lalu Walter Taylor menyatakan arkeologi tidak lebih dari suatu kaidah dan kumpulan teknik yang khusus untuk mendapatkan maklumat mengenai budaya. Nah, jadi sasaran dari arkeologi ini adalah budaya. Makanya temuan-temuan yang ada pada zaman praaksara itu disebut sebagai hasil budaya atau hasil kebudayaan. Nah, selanjutnya Nick Hasan Suhaimi menyatakan bahwa arkeologi suatu bentuk bentuk kajian atas bahan purba melalui kaidah deskriptif yang sistematik pada sekitar awal abad ke-18, kemudian berkembang kepada maksud sejarah purba pada abad ke-19, dan kini sebagai suatu disiplin yang bertujuan untuk membentuk semula sejarah kebudayaan, sejarah cara hidup dan proses kebudayaan masyarakat prasejarah, protosejarah, dan sejarah dengan mengkaji artefak dan non-artefak serta melihatnya dalam konteks alam sekitar. Nah, ada beberapa kata kunci di sini ya. Bahwa pertama, arkeologi itu berkembang kepada maksud sejarah purba. Jadi tujuannya memang adalah sejarah-sejarah purba, tapi kemudian nanti akan berkembang sejarah arkeologi yang lain atau ilmu arkeologi yang lain. Kalau masa Islam kemudian arkeologi Islam yang berusaha mencari atau merekonstruksi keadaan sejarah masa lalu dengan menggunakan temuan-temuan pada masa kerajaan Islam. Kemudian sama halnya juga pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan seterusnya. Tapi umumnya arkeologi ini lebih banyak digunakan dengan maksud sejarah purba, dengan tujuan sejarah purba. Oke. Lalu selanjutnya tujuan arkeologi. Tujuan arkeologi di sini yang pertama tentunya merekonstruksi sejarah budaya. Lalu yang kedua merekonstruksi mobilitas atau bagaimana manusia hidup
di masa lampau atau masa praksara. Yang ketiga, merekonstruksi proses budaya. Nah, ini 3 tujuan arkeologi ya. Ketiganya merekonstruksi yang menjadi perbedaan. Pertama, sejarah budaya. Yang kedua, mobilitas atau bagaimana manusia hidup pada masa itu. Lalu yang ketiga, proses budaya yang terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke tipe-tipe zaman masa praksara secara arkeologis. Nah, ini zaman batu ya. Zaman batu itu ada 4. Yang pertama zaman Paleolitikum, yang kedua zaman Mesolitikum, yang ketiga zaman Neolitikum, yang keempat Megalitikum. Oke, kita lanjut. Pada zaman Paleolitikum, manusia masih hidup secara nomaden. Peralatannya pun masih sederhana dan kasar, pola bertahan hidupnya masih mengandalkan food gathering. Manusia purba atau manusia praksara pada masa itu mampu dan belum bisa melakukan food producing, belum bisa memproduksi makanannya sendiri. Manusia purba yang hidup pada masa itu adalah manusia purba Meganthropus, Pithecanthropus, lalu Homo. Homo ini masih Homo yang sederhana ya, masih Homo erectus. Lalu kemudian persebarannya terbagi menjadi 2 secara kebudayaan. Pertama, kebudayaan Pacitan, lalu yang kedua kebudayaan Ngandong. Di kebudayaan Pacitan ditemukan kapak genggam dan kapak perimbas, lalu kebudayaan Ngandong ada beberapa alat yang lebih canggih lagi. Kalau sebelumnya hanya sekedar batu yang dipertajam, kalau kapak genggam dan kapak perimbas itu hanya sekedar batu yang dipertajam. Pada kebudayaan Ngandong ini digunakan alat-alat lainnya yang kemudian berasal dari tulang binatang, lalu berasal dari batu kalsedon. Nah, ini penggunanya adalah manusia purba Pithecanthropus kalau kebudayaan Ngandong. Kalau kebudayaan Pacitan, itu penggunanya adalah manusia purba Meganthropus. Oke, sebentar. Selanjutnya adalah masa Mesolitikum. Oke, masa Mesolitikum ini manusia praksara sudah lebih maju secara teknologi dan kebudayaan. Mereka kemudian sudah tidak berpindah-pindah lagi, mereka menetap di sebuah gua yang disebut Abrisos Roche. Nah, Abrisos Roche ini adanya mungkin di pinggir laut ya, karena kemudian pinggiran-pinggirannya atau dinding-dindingnya itu banyak terabrasi atau terkikis oleh air laut. Lalu kemudian yang kedua, manusia melanosoid ini ya, melanosoid hidup pada masa Mesolitikum. Manusia melanosoid ini adalah asal-usul bangsa Indonesia yang kebanyakan itu menetap di wilayah timur Indonesia, itu wilayah Papua, lalu kemudian wilayah uh, Timur Leste bukan wilayah Indonesia ya, tapi wilayah timur intinya, Flores, lalu kemudian uh, apalagi Papua Nugini dan seterusnya. Itu adalah asal usul atau asal usul dari orang-orang Papua ya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah hasil kebudayaannya pada zaman Mesolitikum ini yang paling banyak dikenal adalah Abrisos Roche yang pertama, lalu kemudian Kyoken Modinger. Kalau Abrisos Roche ini adalah gua, Kyoken Modinger ini adalah sampah dapur. Nah, tapi jangan dibayangkan seperti sekarang ya. Sampah dapur pada masa itu kebanyakan kerang, lalu kemudian alat-alat hasil kebudayaannya yang sudah digunakan dan beberapa peralatan lainnya. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya. Oke, selanjutnya zaman Neolitikum. Pada zaman Neolitikum, manusia kemudian lebih maju lagi. Mereka sudah bisa memproduksi makanannya sendiri dengan bercocok tanam, lalu kemudian beternak. Beternaknya masih sangat sederhana ya. Mungkin ini bisa dikatakan sekedar bercocok tanam. Lalu kemudian manusia yang hidup pada masa ini adalah Homo sapiens, menjadi manusia yang sudah lebih cerdas, sudah lebih maju dan
dan sudah lebih mampu menggunakan pengetahuannya. Lanjut, hasil kebudayaannya ada beberapa. Pertama kapak lonjong, kapak lonjong, yang kedua kapak persegi, yang ketiga mata panah dan tombak. Kegunaannya ini beda-beda. Kalau kapak lonjong digunakan untuk menebang pohon, kapak persegi untuk kegiatan persawahan, lalu mata panah dan tombak itu digunakan untuk berburu. Kapak persegi ini mungkin bisa dikatakan seperti pacul ya untuk menggali tanah. Lanjut, yang ketiga, yang terakhir, keempat maksud saya, adalah zaman megalitikum. Nah, zaman megalitikum ini adalah zaman batu besar, di mana pada masa ini batu-batunya atau hasil peninggalan budayanya berbentuk dalam batu yang besar. Manusia purba pada masa ini, pada masa megalitikum, mulai mengenal upacara keagamaan. Hal ini berdasarkan pada beberapa temuan yang seperti menhir, lalu kemudian punden berundak, lalu kemudian arca batu yang semuanya digunakan untuk melaksanakan upacara keagamaan. Nah, hasil kebudayaannya ada beberapa. Pertama menhir untuk pemujaan, lalu sarkofagus kubur batu, dan waruga. Ini tipenya sama ya, hanya saja memang wilayah penemuannya yang berbeda. Lalu kemudian punden berundak, lalu kemudian dolmen, arca batu, dan kubur batu. Selanjutnya adalah zaman logam. Pada zaman ini manusia mulai menggunakan peralatan-peralatan dari logam. Zaman logam terdiri dari 3 masa, pertama zaman tembaga, lalu zaman perunggu, hingga zaman besi. Kalau zaman tembaga ini peralatannya itu digunakan dari tembaga tentunya. Lalu kemudian zaman perunggu ada beberapa peralatan di sini yang menjadi hasil kebudayaannya. Pertama candrasa, kedua kapak corong, ketiga nekara, keempat bejana perunggu. Lalu pada zaman besi, ini mulai lebih maju lagi. Mata sabit, mata tombak, mata pisau, dan cangkul. Nah, kalau sebelumnya, cangkul ini mungkin perkembangan dari kapak persegi. Selanjutnya, ini adalah gambar peninggalannya ya. Yang ini, yang sebelah kiri, ini adalah Abrisos roche. Lalu yang di bawah, ini adalah kapak perimbas, masih sangat sederhana. Lalu ini adalah kapak persegi. Ini adalah nekara yang digunakan untuk memanggil hujan pada masa itu. Lalu di bawah yang seperti bukit ini adalah Kyoken Modinger. Ini sebetulnya adalah kerang yang ditumpuk, yang menumpuk, lalu kemudian sampai sekarang masih ada, masih bisa terlihat dan nampak. Selanjutnya kita membahas tentang manusia praaksara di Nusantara. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada 3. Yang pertama Meganthropus paleojapanicus dari jenis Meganthropus, lalu Pithecanthropus dan Homo. Nah, Meganthropus paleojapanicus ini ditemukan pertama kali oleh von Koenigswald. Nah, ini ada O-nya ya, Koenigswald. Sekitar tahun 1936 sampai 1941. Beberapa ciri-cirinya ini adalah berbadan tegap, tulang pipi tebal, belum memiliki dagu, memiliki otot kunyah yang kuat, dan memakan tumbuhan. Nah, pada masa itu manusia purba, manusia praaksara Meganthropus paleojapanicus ini memiliki otot kunyah yang kuat dikarenakan mereka masih memakan segala sesuatu dengan karena tipe mata pencariannya masih berdasarkan food gathering. Jadi mereka belum memasak atau belum menggunakan api untuk memperhalus makanannya. Makanya kemudian makanannya langsung dikunyah saja, makanannya langsung dimakan saja. Ini melatih otot kunyah mereka sehingga kemudian otot kunyahnya menjadi kuat. Nah, selanjutnya Pithecanthropus. Pithecanthropus terbagi menjadi 3 tipe yang tadi sudah saya sebutkan. Pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis, yang kedua Pithecanthropus soloensis, yang ketiga Pithecanthropus erectus. Nah, Pithecanthropus mojokertensis ini ditenggarai sebagai manusia purba atau manusia praaksara jenis Pithecanthropus yang paling tua. Meskipun ditemukan pada 1936,
strukturnya ini masih struktur fosilnya ya, masih menyerupai Meganthropus paleojapanicus atau lebih berkembang sedikit lah. Lalu kemudian Pithecanthropus mojokertensis ini ditemukan di wilayah Mojokerto oleh von Koenigswald sekitar tahun 1936. Selanjutnya adalah Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis ini berasal dari wilayah Solo atau ditemukan di wilayah Solo di tepian Sungai Bengawan, Bengawan Solo. Lalu ditemukannya oleh von Koenigswald, Pike ini von Koenigswald, lalu Terhar dan Oppenor. Nah, selanjutnya adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Eugene Dubois. Eugene Dubois tahun 1891. Nah, ciri-cirinya kemudian ada beberapa manusia Pithecanthropus ini. Pertama, tinggi badan atau memiliki tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. Badannya ini tegap tapi masih lebih tegap Meganthropus. Nah, lalu kening tebal menonjol, lalu otot kunyahnya juga kuat tapi masih lebih kuat Meganthropus. Manusia purba Pithecanthropus ini masih menggunakan food gathering atau masih berburu dan mengumpulkan makanan. Lalu yang ketiga selanjutnya adalah Homo. Pertama Homo sapien atau Homo erectus, lalu kemudian ditemukannya oleh Eugene Dubois 1891. Lalu yang kedua Homo wajakensis ditemukan oleh Van Richthofen tahun 1889 dan kemudian penemuan kedua manusia praaksara Homo wajakensis ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1890. Selanjutnya adalah Homo florensis. Nah, Homo florensis ini ditemukannya agak baru ya. Masih baru, masih fresh sekitar tahun 2003. Waktu itu dibentuk tim penelitian yang dimana anggotanya pada masa itu adalah dua lembaga. Yang pertama Universitas New South Wales, Australia, lalu bekerja sama dengan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau Puslitnas, Puslit Arkenas. Dari pihak Universitas New South Wales waktu itu Peter Brown dan Mike Morwood, lalu kemudian dari Puslit Arkenas adalah Raden Sujono yang waktu itu mungkin sebagai dia ini pernah jadi ketua Puslit Arkenas. Nah, ciri-cirinya manusia Homo ini lebih maju lagi daripada manusia purba sebelumnya. Tingginya pun 130 sampai 210 cm, otot kunyah menyusut, lalu kemudian kepalanya ini apa namanya? Volume otaknya lebih besar daripada manusia purba sebelumnya. Nah, nanti bisa kalian lihat lagi di LKS atau buku atau internet sebagai bahan terusan dari apa yang saya sampaikan. Lalu lanjut. Nah, ini adalah diagram terkait dengan perkembangan manusia purba pada masa itu. Nah, pertama tentunya adalah Meganthropus paleojapanicus. Nah, ini kemudian berkembang dan menjadi manusia purba Pithecanthropus. Pada manusia purba Pithecanthropus ini terdapat 3 tipe yang tadi sudah saya katakan. Pertama Mojokertensis, lalu Soloensis, lalu Pithecanthropus erectus. Nah, ada perdebatan yang terjadi pada masa itu terkait Pithecanthropus erectus dan Homo sapien atau Homo erectus. Nah, sejatinya keduanya adalah manusia purba yang sama yang sama-sama ditemukan oleh Eugene Dubois. Pada masa itu, Eugene Dubois ini menganggap bahwa Pithecanthropus adalah mata rantai yang hilang pada teori Darwin, di mana teori Darwin mengatakan bahwa manusia berevolusi dari kera. Makanya Pithecanthropus ini disebut sebagai manusia kera atau makhluk transisi dari kera menuju manusia. Nah, tapi kemudian itu jadi perdebatan yang lain. Tapi intinya Pithecanthropus ini adalah makhluk tersendiri, bukan sebagai mata rantai atau bukan sebagai sambungan daripada atau perantara antara manusia dan kera. Selanjutnya adalah Homo sapien, sama yang sudah saya katakan tadi, ini cirinya hampir sama.
lalu manusia Homo. Setelah manusia Pithecanthropus, di sini ada manusia Homo. Homo ini adalah manusia ya. Jadi kalau Meganthropus Paleojapanicus ini manusia besar Jawa. Meganthropus ini manusia besar, Paleojapanicus ini tua. Paleo tua, Japanicus berasal dari Jawa. Jadi manusia besar yang berasal dari Jawa. Lanjut, Pithecanthropus. Pithecanthropus seperti yang tadi saya sebutkan ini dikatakan atau dikategorikan sebagai manusia kera. Setelah itu Homo. Pada Homo, manusia praksara pada masa itu sudah mengambil bentuk manusia yang bisa dikatakan sempurna. Dibagi menjadi 3, pertama Homo sapien atau Homo erectus, lalu Homo wajakensis, dan yang terakhir Homo florensis atau robustus. Nah, ini beberapa hal yang bisa saya sebutkan. Oke, terima kasih ya sudah memperhatikan. Terima kasih sudah memperhatikan. Selanjutnya, video ini hanya digunakan untuk atau sebagai pemahaman lebih lanjut dari PowerPoint yang saya bagikan nanti di EduLearning. Silakan, nanti ada tugas juga yang akan saya berikan, silakan dikerjakan dan semoga bisa kalian pahami dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.